Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas dengan menggunakan Cost Volume Profit Analysis atau CVP. Berikut penjelasan tentang analisis titik impas dengan CVP. CVP ini sama halnya dengan BEP atau Break Even Point yang mungkin adik-adik sudah pernah pelajari di mata kuliah yang lainnya. BEP atau titik impas adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Jadi Break Even Point atau BEP yaitu kondisi di mana perusahaan pada titik tidak mendapatkan laba dan tidak merasa rugi, gitu, tidak menderita kerugian. BEP tujuannya yaitu untuk yang pertama pengambilan keputusan jangka pendek di mana bisa menarik produk atau mengembangkan produk. Jadi untuk pengambilan keputusan jangka pendek apakah perusahaan ini harus menarik produk yang sudah ada di pasaran atau harus mengembangkan produknya. Jadi bisa diketahui dari analisis BEP itu tadi. Atau bisa juga untuk menutup atau mengembangkan anak perusahaan. Dilihat BEP-nya, kemudian bisa diambil keputusan dari hasil perhitungan BEP tersebut terkait menutup atau mengembangkan anak perusahaan. Atau untuk mengetahui kemampuan produk atau divisi untuk meraih pasar yang menguntungkan. Yang terakhir, untuk mengukur manajemen dalam efisiensi biaya dan efektivitas dalam memperoleh pangsa pasar yang menguntungkan. Untuk rumus BEP yaitu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan satu min variable cost per sales. Atau BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Nah, selanjutnya rencana laba jangka pendek. BEP merupakan salah satu alat untuk membuat perencanaan laba. Perencanaan yang baik dimulai dari pengolahan data historis melalui peramalan secara ilmiah dengan menggunakan model matematik yaitu time series moment dan least square. Jadi untuk BEP ini bisa digunakan untuk membuat perencanaan laba jangka pendek. Jadi laba jangka pendek itu misalnya untuk merencanakan laba di tahun berikutnya. Nah, ini menggunakan rumus matematik dari hasil perhitungan BEP tadi dilanjutkan dengan perhitungan time series moment dan least square untuk bisa meramalkan perencanaan laba jangka pendeknya. Nah, perhitungannya seperti apa? Ini ada contoh klasifikasi biaya, titik impas, dan rencana laba. Ini ada data historis dari PT Bandung, ya, PT Bandung ini data historis yang pertama terkait dengan penjualan dalam unit, kemudian ada harga per unit. Nah, ini di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti akan diramalkan berapa laba di tahun ke-6 gitu ya. Jadi nanti akan dihitung ramalan laba di tahun ke-6. Nah, ini datanya dari 5 tahun terakhir. Jadi data historisnya dari data 5 tahun terakhir. Tahun pertama penjualan 960 unit, harga per unitnya 9,10. Jadi total nilai penjualan di tahun pertama ini adalah 8736. Penjualan dikali harga ini ya. Harga pokok penjualannya 5.500, kemudian laba kotor eh, ini 8736 dikurangi 5.500 menjadi 3236. Kemudian ada biaya usaha, beban usaha sejumlah 1.600, laba operasi 1.636. Ini data di tahun pertama. Kemudian ini ada data di tahun kedua ya. Ini sudah ada data dari perusahaan
Tahun ketiganya ini penjualan 985 unit, tahun keempat 920, tahun kelima 905. Harga per unitnya dari tahun ke tahun bisa dilihat di sini. Kemudian ini nilai penjualannya, ini adalah nilai total dari penjualan dikali dengan harga per unit ya. Kemudian harga pokok penjualannya ini sudah ada data dari sana, laba kotornya berarti penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ada beban usaha dan laba operasi. Nih. Laba kotor dikurangi biaya usaha, ketemu laba operasinya. Ini hingga tahun kelima. Kemudian data historis berikutnya, ini terkait dengan apa disusun seperti ini. Jadi ini data kedua ini hanya menyangkut eh, penjualan, harga per unit, total COGS, dan total beban usaha. Ini dari data yang sebelumnya ya. Tadi kan seperti ini, bisa dilihat laba operasinya. Nah, kalau yang selanjutnya ini dirinci, diambil sales per unitnya, harga per unit, COGS, dan total beban usaha. Ini harga pokok penjualannya gitu ya. Dibuat menurun tahun 1, 2, 3, 4, 5, salesnya per unit ini masing-masing tahun. Kemudian harga per unitnya, beban pokok penjualan setiap tahunnya, dan beban usaha setiap tahun. Untuk COGS ini berarti apa cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Berarti selain kalau harga pokok produksi itu kan terkait dengan biaya bahan baku, tenaga kerja, ya, BP ini biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Ini untuk harga pokok produksinya. Berarti kalau cost of goods sold ini berarti sudah penjualan dikurangi HPP itu ya. Jadi harga pokok penjualan itu kan ada harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir, maka ketemu harga pokok penjualannya gitu ya. Jadi ini salah satu bagian untuk cost of goods sold itu adalah harga pokok produksi. Kalau ini hanya menyangkut harga pokok produksinya. Berarti ini belum ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal dan dikurangi persediaan bahan jadi akhir, maka diperoleh COGS itu. Beban usaha itu terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi. Oh, ini saya perjelas aja dulu. Untuk cost of goods sold ini berarti di sini ada persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, harga pokok produksi dan dikurangi barang jadi akhir. Itu ya. Kalau saya ini aja persediaan barang jadi akhir. Oke. Jadi COGS itu atau cost of goods sold itu diperoleh dari persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Oke. Untuk beban usaha itu terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi. Baik, selanjutnya dari data di atas dapat dibuat ramalan penjualan dan ramalan harga pada tahun depan atau tahun ke-6 secara ilmiah atau secara matematis gitu ya. Ramalan penjualan didasarkan pada time series least square. Untuk ramalan penjualan itu menghitungnya menggunakan time series least square. Kemudian untuk ramalan harga berdasarkan pada time series moment. Untuk klasifikasi COGS diklasifikasikan dengan model correlation least square. Beban usaha diklasifikasikan dengan high low point method. Kemudian disusun rencana laba operasi tahun ke-6. Nah, ini langkah-langkah sebelum membuat rencana laba operasi tahun berikutnya gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama membuat ramalan penjualan, kemudian membuat ramalan harga, klasifikasi COGS, dan klasifikasi beban usaha dengan metodenya masing-masing. Nah, baik kita awali dengan ramalan penjualan. Ya, ramalan penjualan didasarkan pada time series square.
Nah, ini adalah ramalan penjualan dengan time series square. Eh, Data yang digunakan yaitu yang pertama tahun, kemudian ada sales unit, ini adalah Y, kemudian X-nya ini adalah tahun yang X ini kita tentukan sendiri berdasarkan time series square itu tadi. Jadi untuk titik tengahnya ini berarti 0. Kan ini ada 5 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tahun ketiga ini berarti 0. Kemudian tahun berikutnya 4, 5 ini berarti 1, 2. Nah, sedangkan tahun sebelumnya min 1, min 2. Seperti itu cara menentukannya. Ya, nah, kalau misalnya genap ada 6 tahun yang digunakan data historisnya. Nah, berarti itu tidak ada angka 0. Nah, berarti tahun keempat itu adalah 1, kedua itu kelimanya ini 2, enamnya 3, kemudian yang ke atas berarti 3 ini juga min 1, 2 min 2, yang 1 min 3, gitu ya. Jadi untuk yang titik tengah kalau ganjil itu berarti sini 0, kalau genap ya berarti angka 3 empatnya adalah 4 itu 1, 3-nya min 1, gitu untuk yang X-nya. Selanjutnya XY. Nah, untuk XY ini berarti X dikalikan Y. Untuk tahun pertama, min 2 dikalikan 960. Tahun keduanya, min 1 kali 910, dan seterusnya. Untuk X kuadrat, berarti yang tahun ini tadi, X ini kita kuadratkan, min 2 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Selanjutnya, eh, dijumlahkan Y-nya. Sales unit ini dijumlahkan. Sigma Y sama dengan 4680, sigma XY sama dengan min 100, sigma X kuadrat sama dengan 10. Nah, selanjutnya bisa kita tentukan untuk ramalan penjualan di sini menggunakan rumus yang pertama A sama dengan sigma Y per N sama dengan 4680 ini ya, sigma Y dibagi N-nya 5 sama dengan 936. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan sigma 100 ya. XY ini ya, sigma sama dengan min 100 dibagi dengan 10. Sigma X kuadratnya kan 10. Min 100 dibagi 10 sama dengan min 10. Y sama dengan A plus BX sama dengan eh, Y sama dengan A plus BX. A-nya 936 ditambah min 10 dikali 3 sama dengan 906 unit. Nah, 906 unit ini merupakan ramalan penjualan tahun ke-6. Oke, ini ya. Jadi ini eh, oke, ini untuk ramalan penjualan tahun ke-6-nya sudah diperoleh 906. Kemudian mm-mm, oke, kemudian selanjutnya adalah ramalan ramalan harga atau time series moment. Jadi ramalan harganya menggunakan time series moment. Ini yang dibutuhkan data yang pertama ada data tahun, kemudian harga per unit atau Y. Nah, ini harga per unitnya ya. Ini Y-nya, kemudian tahunnya X, XY, dan X kuadrat. Untuk harga per unit, ini dijumlahkan, sigma Y sama dengan 45,40. Untuk tahun ini, kalau untuk ramalan harga, tahun pertama itu berarti 0. Tahun kedua itu urutannya 1, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dijumlahkan jumlah X sama dengan 10. Oke, kemudian untuk XY-nya, untuk XY ini berarti dikalikan 0 dikali 9,10 berarti 0, kemudian 9 dikali 1, 9, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan jumlah XY sama dengan 90,95. Untuk X kuadrat berarti nilai X di tahun ini dikuadratkan, sehingga sigma X kuadrat sama dengan 30. Kemudian rumusnya untuk ramalan harga yang pertama adalah sigma Y sama dengan AN plus beta sigma X. Nah, berarti ada 5A, ya, N-nya kan 5, jadi 5A plus 10B
Ya, ini 10B. X-nya 10 sama dengan 45,40, Y-nya 45,40. Kemudian rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A plus sigma X plus beta sigma X kuadrat plus beta sigma X kuadrat. Berarti ini 10A ditambah 30B sama dengan 90,95. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus eliminasi. Karena eliminasi berarti harus ada yang sama gitu ya untuk digunakan perhitungan. Maka yang rumus yang pertama ini dikalikan 2 disamakan dengan yang kedua yaitu 10A karena mau mengeliminasi A-nya dulu. Jadi dikali 2, 10A plus 20B sama dengan 90,80. Jadi semuanya dikalikan 2. Nah, karena sudah sama rumus yang pertama, kemudian yang kedua, ya persamaan yang pertama sudah didapat, kemudian persamaan yang kedua juga udah kita eliminasi A-nya dulu sehingga diperoleh min 10B, ya ini 20B dikurangi 30B jadi min 10B sama dengan min 0,15, B sama dengan 0,015. Setelah eliminasi kita gunakan substitusi 5A plus 10B sama dengan 45,50. Substitusikan nilai B-nya sehingga diperoleh 5A sama dengan 45,50 min 0,15. 5A sama dengan 45,25. A sama dengan 9,05. Selanjutnya masuk ke rumus ketiga yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 9,05. A-nya ini ditambah 0,015 dikali 5 sama dengan 5 ini N-nya ya. Ya jumlah X-nya atau N. Sama dengan 9,125. Nah, ini 9,125 ini merupakan ramalan harga per unit tahun ke-6. Nah, 9,125. Oke, tadi sudah didapat untuk ramalan penjualan tahun ke-6. Ini. Kemudian oh ya, ini nilai 3 ini ya. Tadi itu kan ini B A plus BX A plus B-nya min 10 X-nya di sini 3 ini adalah jumlah X yang positif gitu. Jumlah X yang positif. Ini 1 plus 2 3. Jadi masukkan X yang positif aja. Tuh, yang negatif tidak. Tuh ya, udah. Tadi lupa saya nggak jelaskan yang tiganya itu dari mana. Oke, selanjutnya untuk ramalan harga udah, ramalan penjualan sudah. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya COGS. Nah, untuk klasifikasi biaya COGS ini nanti akan diperoleh biaya variabel per unit dari COGS dan biaya tetap untuk COGS-nya. Jadi data yang dibutuhkan adalah N-nya ini 1 sampai 5, kemudian sales per unit. Jadi salesnya selama ya jumlah salesnya ini ya dari tahun pertama 960 unit, kemudian data COGS-nya sebagai Y, nah salesnya ini X, kemudian XY silakan dijumlahkan XY-nya dan X kuadrat. Sudah dijumlahkan semuanya, rumusnya sama kayak sebelumnya ya, pakai eliminasi dan substitusi. Jadi rumus yang pertama adalah sigma Y sama dengan AN plus beta X sigma X. AN plus beta sigma X. Oke. Kemudian masukkan angkanya. Jadi 5A plus 4680B sama dengan 28550. Jadi Y-nya ini 28550. Kemudian rumus yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A plus sigma XY sama dengan A sigma X plus beta sigma X kuadrat. Berarti masuk ke rumus angkanya 4680A ditambah 4385350B sama dengan 2673370. Ini ya sesuai hasil penjumlahannya. Selanjutnya gunakan eliminasi. Nah, eliminasinya ini diringkas ya. Dibagi 5, 4680 dibagi 5. Jadi sini biar lebih mudah. Yang bawah dikalikan 1, yang atas dikalikan 936. Oke, selanjutnya sudah dikalikan
Nih ya, 936 itu hasil dari 4680 dibagi 5 gitu ya. Berarti yang atas menjadi A, yang bawah menjadi 936A. Makanya dibalik biar lebih ringkas. Jadi yang atas dikalikan 936, yang bawah dikalikan 1. Masih ingat ya untuk matematika eliminasi substitusi? Nah, kayak gitu caranya. Jadi yang ini 5A dikali 936 sama dengan 4680. Yang bawah dikalikan 1. Ini jadi 4680A. Kemudian yang B juga sama dikalikan jumlahnya juga. Nah, akhirnya kita bisa memperoleh 4870B sama dengan 10950. B sama dengan 2250. Nah, B ini merupakan biaya variabel per unit untuk COGS. Kemudian selanjutnya substitusi untuk mencari nilai A-nya. 5A plus 4680B sama dengan 28550. Nah, sehingga diperoleh ini ya, masukkan B-nya, sehingga diperoleh 5A 28550, 28550 dikurangi 10530, A sama dengan 3604. Nah, nilai 3604 ini adalah biaya tetap dari COGS-nya. Kalau tadi biaya variabel untuk B-nya, yang A-nya ini biaya tetap. Nah, setelah itu lanjut ke klasifikasi biaya usaha dengan model high low point. Nah, model high low point itu berarti dicari sales yang tertinggi sebagai X, ya. Sales itu X-nya, biaya usaha Y. Nah, untuk salesnya ini cari yang tertinggi. Tertingginya dari data sales itu adalah 985 dan yang terendah dari 5 tahun itu 905. Maka ada selisih 80. Untuk biaya usahanya juga sama, dilihat di situ nilai tertingginya biaya usahanya berapa dari 5 tahun itu. Nah, ini diperoleh nilai 1700, kemudian yang terendahnya 1690. Jadi ada selisih 10. Nah, selanjutnya mencari B, B yaitu sama dengan eh sales ya, ini nilai selisih selisih dari biaya usaha dibagi dengan selisih salesnya. Jadi biaya usaha Y per X ya. 10 per 80 sama dengan 0,125 yang merupakan biaya variabel per unit untuk yang biaya usaha. Kemudian Y-nya sama dengan A plus BX, A plus B, B-nya 0,125 dikali dengan X-nya 985. Jadi ini ambil salah satu nilai eh, dari baris ini ya, yang tertinggi ya. A plus 0,125 dikali 985 sama dengan 1.700. A plus 123,125 sama dengan 1.700. A sama dengan 1.700 dikurangi 123,125. A sama dengan 1.577. Nah, sudah diperoleh nilai A sama dengan 1.577. Ini merupakan biaya tetap dari biaya usaha gitu. Nah, selanjutnya bisa dilihat struktur biayanya. Total jadi akan bisa dijumlahkan total biaya variabel per unit dari beban pokok penjualan adalah 2,250 dan dari beban usaha 0,125, maka total dari biaya variabel per unit adalah 2375. Sedangkan total dari biaya tetap ya, total biaya tetap dari COGS 3604, dari beban usaha 1577. Jadi jumlahnya 5181. Nah, dari sini sudah diperoleh semuanya, baru bisa dibuatlah ramalan laba operasi tahun ke-6. Salesnya tadi itu sudah diperoleh 906 unit, masing-masing dengan harga per unitnya 9,125. Jadi totalnya 82267. Kemudian variable cost-nya 906 unit dikali 2,375. Ini sama dengan 2152. Maka diperoleh margin kontribusi 6155. 6115 dan biaya tetapnya adalah 5181. Maka laba operasinya 934. Nah, ini bisa diketahui ramalan laba operasi tahun ke-6 yaitu sejumlah 934. Oke, selanjutnya rencana laba jangka pendek adalah program kerja manajemen untuk memperoleh laba pada setiap transaksi bisnis, bisa bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Pendekatan untuk laba jangka pendek yaitu yang pertama menggunakan titik impas atau break even point, kemudian margin keamanan atau margin of safety,
titik penutupan usaha atau shutdown point, tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage, dan margin kontribusi per unit. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh manajemen untuk bisa melihat titik impas atau bisa merencanakan laba jangka pendeknya. Jadi tidak hanya menggunakan BEP, tapi banyak hal lain yang juga harus diperhitungkan. Yang pertama, titik impas yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ini juga bisa untuk mengetahui suatu kondisi di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Cara akuntansi titik impas yaitu margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan biaya operasi. Ini tadi dari ramalan. Nah, dari ramalan laba jangka pendek perusahaan yang sudah sudah dibuat ya, sudah disusun sebelumnya. Dari ramalan laba jangka pendek ini bisa diketahui nilai BEP-nya juga di tahun depan itu berapa. Nilai BEP di tahun berikutnya yaitu eh, BEP sama dengan fixed cost dibagi satu per, oh sorry, fixed cost dibagi satu main variable cost per sales. Nah, berarti fixed cost-nya 5181 dibagi dengan satu main variable cost 2152 dibagi salesnya 8267 sama dengan 5181 dibagi 0,7397 sama dengan 7004. Nah, ini untuk yang BEP rupiahnya. Untuk BEP unitnya, fixed cost dibagi contribution margin per unit. 5181 dibagi 9,125 min 2,375. Ini ya untuk contribution margin per unit berarti harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit sama dengan 767,56 unit. Kalau ini contribution margin ratio itu ya ini ya, jadi sama dengan perhitungan yang di atas. Baik, dari sini sudah diketahui BEP rupiah dan BEP unitnya. Kemudian pembuktian BEP. Nah, untuk pembuktian BEP-nya dengan sales sejumlah 767,56 unit dikalikan dengan harga per unitnya 9,125, totalnya 7.004. Kemudian variable cost-nya ini 767,56 unit dikali dengan 2,375 hasilnya 1823, maka margin kontribusinya yaitu 5181. Ini ya 7.004 dikurangi 1823 hasilnya 5181 dikurangi dengan biaya tetap 5181, maka laba operasinya 0. Ini berarti titik impas di tahun berikutnya adalah itu tadi sesuai dengan BEP yang sudah dihitung. Selain BEP, manajemen juga perlu mengetahui yang pertama margin of safety, di mana informasi tentang jumlah maksimum penurunan nilai penjualan sampai ke titik impas ya, sampai ke tingkat titik impas. Kemudian juga shutdown point, yaitu informasi tentang berapa jumlah nilai penjualan minimum sehingga perusahaan tidak layak untuk dilanjutkan atau harus ditutup. Degree of operating leverage, informasi tentang persentase perubahan laba operasi sebagai dampak terjadi perubahan sekian persen nilai penjualan. Dan yang keempat, contribution margin per unit, informasi tentang selisih harga per unit dengan biaya variabel per unit. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama untuk margin of safety, informasi tentang berapa jumlah maksimum penurunan target penjualan diperkenankan terjadi agar dengan penurunan tersebut perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, contoh ini perhitungan laba rugi PT Permai dengan sales 100 unit dengan harga Rp5 per unit, maka diperoleh Rp500, variable cost 100 unit masing-masing Rp3, variable cost-nya jadi total variable cost 300, margin kontribusi 200, biaya tetap 100, laba operasi 100. Titik impas, nah ini dihitung dulu titik impasnya yaitu sejumlah Rp250 ya, ini sudah diperoleh perhitungan. Ini variable cost, ini kemudian sales, nah ini fixed cost-nya. Kemudian untuk menghitung margin of safety, yaitu rumusnya yang pertama actual sales dikurangi BEP sale. Nah, jadi BEP-nya dihitung dulu ya. Aktual sales-nya ini adalah penjualan aktualnya dikurangi penjualan dalam BEP dibagi dengan aktual sales-nya. Jadi 500 dikurangi 250 dibagi 500 sama dengan 50%. Artinya jika penjualan turun di atas 50%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Nah, ini.
Jadi penurunan target penjualan yang diperkenankan itu hanya pada 50%. Kalau turun di atas 50%, maka perusahaan sudah pasti akan mengalami kerugian gitu. Selanjutnya titik penutupan usaha atau shutdown point, yaitu informasi tentang berapa jumlah nilai penjualan minimum sehingga perusahaan tidak layak untuk dilanjutkan atau harus ditutup. Untuk mengetahui titik penutupan usaha, biaya tetap harus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap tunai atau perkas dan biaya tetap non-kas atau penyusutan. Nah, ini ada data perhitungan laba operasi tunai dan penyusutan. Jadi di sini sudah dibagi biaya tetap tunai dan penyusutannya berapa. Nah, ini kan biaya tetap non tunainya ya penyusutan. Sales, variable cost, margin kontribusi, biaya tetap tunai, kemudian laba operasi tunai, ya itu tadi margin kontribusi dikurangi biaya tetap tunai, maka diperoleh laba operasi tunai, dikurangi dengan penyusutan, diperoleh laba operasi. Shutdown point rumusnya yaitu fixed cost by cash dibagi margin contribution ratio, yaitu 80 dibagi 0,4. Margin contribution rasionya ini cara ngitungnya sama seperti sebelumnya ya. Tadi udah di ini ya. Margin contribution ratio itu ngitungnya nih satu main variable cost per sales. Nah, ini 0,4 sudah didapat. Nah, tinggal menghitung fixed cost by cash-nya yaitu 80, biaya tetap tunainya 80 dibagi 0,4 sama dengan Rp200. Pada nilai penjualan Rp200 atau sebesar 40 unit, yaitu Rp200 dibagi Rp5, maka diperoleh 40 unit, perusahaan harus menutup usaha karena margin kontribusi hanya mampu menutup biaya tetap tunai. Beban penyusutan tidak dapat ditutup oleh margin kontribusi. Jadi laba perusahaan ya, margin kontribusi itu tadi selisih antara sales dengan variable cost-nya. Ini hanya bisa menutup biaya tunainya. Sedangkan biaya tetap tunainya, biaya tetap penyusutannya atau biaya tetap tidak tunai ini tidak bisa ditutup oleh margin kontribusi. Jadi akan mengalami kerugian. Ini pembuktiannya ketika bisa menjual 40 unit ya, maka diperoleh nilai rupiah 200 penjualan, kemudian variable cost-nya 120, margin kontribusi 80, biaya tetap 80 yang tunai, sehingga laba operasi tunainya 0, penyusutan 20 tidak bisa ditutup, ya tidak bisa ditutup dengan margin kontribusi, sehingga laba operasi minus 20. Jika nilai pendapatan perusahaan di bawah 200, maka perusahaan sebaiknya ditutup karena nilai pendapatan tersebut tidak dapat untuk menutup biaya tunainya. Nah, itu kesimpulannya. Selanjutnya, eh, leverage. Ya, ini untuk menghitung degree of operating leverage, tingkat leverage operasi. Ini informasi tentang persentase perubahan laba operasi sebagai dampak terjadi perubahan sekian persen nilai penjualan. Eh, ini biasa disingkat dengan DOL gitu ya. Degree of operating leverage ini DOL sama dengan perubahan EBIT ya. Ini pertumbuhan ini perubahan dari laba operasinya EBIT dibagi dengan persentase perubahan sales. Misal perusahaan A mencetak pertumbuhan EBIT 30%. Earning before interest and tax ya EBIT itu. 30% dengan meningkatkan penjualan sebesar 10%. Maka DOL sama dengan 30% dibagi 10% sama dengan 3. Artinya kenaikan 1% pada penjualan akan menyebabkan kenaikan 3% pada operating profit perusahaan atau pada laba operasi perusahaan. Jadi kenaikan 1% dari penjualan itu bisa meningkatkan laba operasi sebesar 3% gitu. Ini untuk menghitung DOL-nya. Sedangkan margin kontribusi per unit yaitu informasi tentang selisih harga per unit dengan biaya variabel per unit atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih harga per unit dengan biaya variabel per unit atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tadi ya kita sudah beberapa kali menghitung eh, margin kontribusi per unit itu berapa. Margin kontribusi adalah jumlah laba yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan untuk laba.
Informasi tentang kemampuan berbagai macam produk untuk menghasilkan laba. Manajemen akan memilih produk yang menghasilkan laba tertinggi. Nah, untuk margin kontribusi per unit ini juga bisa digunakan untuk perbandingan gitu ya, untuk melihat mana yang bisa produk mana yang bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. Margin kontribusi per unit adalah harga dikurangi biaya variabel per unit. Contohnya, ya untuk contoh di atas itu ada harga jual Rp5 per unit, kemudian ada biaya variabel per unitnya Rp3, maka margin kontribusi per unit yaitu Rp2. Ilustrasi ini contoh margin kontribusi per unit ada produk ABC. Sales per unitnya 500 unit, kemudian nilai salesnya 700, biaya variabel 300, maka margin kontribusinya 400. Margin kontribusi per unit yaitu 0,80 untuk produk A. Nah, margin kontribusi per unit berarti 400 dibagi 500 nih ya, jadi 0,80. Kemudian untuk produk B, salesnya 300, sales value-nya 800, biaya variabel 500, margin kontribusi 300. Nah, maka diperoleh margin kontribusi per unit 1, 300 bagi 300. Yang C juga gitu, 300 bagi 200, 1,50. Nah, ini karena global ya. Kalau misalnya diketahui sales volumenya itu 500, harga per unit harga penjualan per unitnya sekian, berapa rupiah gitu. Untuk biaya variabelnya juga misalnya diketahui biaya variabel per unitnya sekian. Nah, itu tinggal ngurangin aja gitu. Kalau misalkan seperti ini berarti dibagi aja margin kontribusi dibagi dengan sales volume, maka diketahui margin kontribusi per unit. Nah, ini secara total diperoleh laba operasi sekian. 400 ini. Nah, dari sini berdasarkan margin kontribusi per unit bisa diketahui bahwasanya produk C yang terbaik di mana bisa menghasilkan margin kontribusi per unit yang paling tinggi, yaitu sejumlah 1,50. Baik, itu tadi untuk penjelasan tentang analisis titik impas dengan CVP, di mana bisa meramalkan eh, ramalan laba jangka pendek perusahaan dengan beberapa tahapan perhitungan, kemudian juga beberapa hal perhitungan lainnya yang perlu digunakan dalam proses bisnis perusahaan untuk bisa mengetahui laba, BEP-nya, margin kontribusi per unitnya, kemudian margin safety-nya, tadi ya, DOL dan sebagainya, shutdown point, margin of safety. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan. Jika tidak bisa atau tidak kurang paham, silahkan ditanyakan ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.